Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita bersyukur pada hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dalam pembahasan firman Tuhan. Karena setiap hari Minggu kita melihat firman Tuhan lebih khusus lagi, secara spesifik dan juga dalam porsi yang besar. Karena seperti yang kita ketahui melalui firman-Nya, iman kita dibangun, dikuatkan, dan kita diterangi senantiasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah tema, yakni Tuhanlah yang memelihara kita, ya. Tuhanlah yang memelihara kita. Dan sebelum lebih jauh, saya ingin membacakan perikop yang akan kita bahas bagi kita semua pada hari Minggu yang berbahagia ini. Firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Lukas 17 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Ya, saya percaya ketika para murid mendengar nasihat-nasihat ini, mereka memiliki perasaan yang katakanlah bergejolak begitu. Ketika Tuhan Yesus berkata tentang penyesatan, saya yakin sekali para murid akan begitu teguh, karena mereka tahu dengan siapa mereka berguru, kepada siapa mereka berjalan, dan dengan siapa mereka menerima kebenaran. Nah, bersama dengan Tuhan Yesus, para murid tahu bahwa segala yang tidak terang menjadi terang. Segala firman yang rumit sudah menjadi begitu jelas dan bisa disampaikan dengan sangat sederhana. Sehingga penyesatan bukan lagi masalah mereka, tapi masalah yang ada di luar diri mereka, saudara-saudara. Namun ketika Tuhan Yesus masuk lebih jauh lagi kepada masalah menegur, kemudian mengampuni saudara-saudara mereka, disitulah saya percaya mereka merasa ini masalah yang ada dalam diri mereka. Sebenarnya dalam komunitas Yahudi pada waktu itu, menegur orang yang bersalah bukanlah sesuatu yang asing. Itu biasa mereka lakukan. Bahkan seringkali agak ekstrim begitu ya. Tidak jarang ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan saudara-saudaranya. Sehingga Tuhan juga berkata bahwa selumbar di mata dilihat, tetapi gajah di pelupuk mata tidak dilihat begitu. Namun demikian Tuhan Yesus lebih jauh lagi mengajarkan, setelah menegur, ampunilah saudaramu itu. Seberapa kali pun dia menyesal, bahkan sampai 7 kali sekalipun, engkau harus mengampuni dia. Nah, ini masalah yang tidak mudah bagi mereka. Masalah penyesatan sepertinya bisa diatasi. Mereka punya Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Masalah menegur sudah biasa bagi mereka. Mereka punya standar hukum yang berlaku pada waktu itu. Tapi masalah pengampunan, ini masalah yang besar sekali. Sehingga ketika mendengar hal ini, para murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, tambahkanlah iman kami. Mereka merasa untuk mengampuni orang yang bersalah sedemikian besar, atau sedemikian sering begitu ya, perlu iman yang ditambahkan, iman yang lebih besar. Iman mereka sebelumnya nampaknya tidak cukup untuk mengatasi masalah semacam ini, atau untuk mereka bersikap seperti yang Tuhan minta ya. Mereka perlu iman ditambahkan. Tetapi respon dari Tuhan Yesus rupanya tidak seperti itu. Bagi Tuhan Yesus masalahnya bukan iman yang ditambahkan, tapi ada iman apa tidak, itu dia. Banyak orang sering berpikir begitu ya, seperti para murid, kalau iman saya besar, kalau iman saya sempurna, barulah saya bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar itu, mengalahkan kemustahilan, bahkan memberikan pengampunan. Tapi menurut Tuhan Yesus tidak seperti itu. Yang penting ada iman apa tidak. Tuhan berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, terbantunlah ya, dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Artinya bahwa dengan adanya iman, tidak akan ada perkara yang mustahil. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Semuanya bisa diatasi, dan semuanya bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena firman Injil kebenaran yang kita dengar,
kita tentunya sudah punya iman. Iman kita mungkin kecil, bahkan sekecil biji sesawi, tapi tidak masalah. Yang penting kita mau tidak menggunakannya. Ini dia, iman harus digunakan. Iman bukanlah sesuatu yang hanya berupa jargon belaka. Iman sesuatu yang harus kita gunakan setiap hari. Bukan hanya pada waktu kita menerima keselamatan dan selesai, tapi iman itu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan termasuk dalam hal memberikan, melepaskan pengampunan, itu membutuhkan iman. Ya. Beberapa orang berkata, tidak mudah mengampuni itu. Kalau kita melakukannya berdasarkan kekuatan manusiawi kita, berdasarkan kemampuan daging manusia, tentu sulit. Tapi jika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan berjalan di dalam roh, kita mengampuni bukan lagi berdasarkan kemampuan manusia, tapi kita mengampuni berdasarkan kekuatan daripada Roh Kudus sendiri yang tinggal dalam setiap diri orang yang percaya. Nah, oleh karena itu, ya, penting sekali kita betul-betul menyadari bahwa pengampunan bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Yang paling penting adalah apakah kita mau apa tidak. Orang yang tidak mau, bagaimanapun sumber daya ilahi Tuhan sediakan, tetap tidak bisa. Tapi orang yang mau, ya, sekalipun barangkali sulit bagi dia, tapi dia mau, Tuhan akan menolong dia. Ya, Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan mencari orang yang rela. Termasuk dalam perkara ini, rela memberikan pengampunan, rela memilih untuk mengampuni. Dan tentu saja pengampunan bukan semata soal perasaan. Ya. Jangan menunggu perasaan kita membaik baru kita mengampuni. Kalau kita menunggu perasaan kita membaik baru kita mengampuni, pengampunan kita terlalu lambat. Jangan-jangan malah terlambat begitu ya. Tapi jikalau kita mengampuni dengan iman, kita bisa mengampuni seketika itu juga. Bahkan sekalipun orangnya belum minta maaf gitu ya, kita sudah memutuskan dengan iman, kita sudah mengampuni dia. Ya. Itu sebabnya jikalau kita punya persoalan dengan saudara-saudara kita, di keluarga kita barangkali, keluarga besar kita barangkali, dengan tetangga kita, ya, persoalan sehari-hari, ya, hubungan sebagai sesama manusia. Dan jikalau kita mengalami kesulitan dalam mengampuni, ingatlah, jangan mengampuni berdasarkan perasaan. Ampunilah berdasarkan iman. Ya. Katakan di dalam doa kita atau deklarasi iman secara pribadi, saya mengampuni si A dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah mengampuni kita, mengampuni saya perbuat juga demikian. Begitu. Ucapkan perkataan iman. Ya. Kalau kita sudah memilih berdasarkan iman, nanti perasaan kita mengikuti, saudara-saudara. Jangan jadikan perasaan kita pandu hidup kita. Jadikan iman sebagai pandu kita. Maka perasaan kita akan mengikutinya. Beberapa orang tidak berdaya dengan kehidupan. Tidak berdaya menjalani hidup yang konsisten. Ataupun juga kuat di tengah tantangan dan badai. Apalagi situasi yang rumit, gitu ya, kompleks. Yang membutuhkan banyak hikmat, ketelitian, dan kecermatan. Apa sebabnya? Karena mereka membiarkan perasaan mereka sebagai pandu mereka. Kalau perasaan kita menjadi pandu kita, itu ibaratnya, ya, kita dipandu oleh sesuatu yang terus berubah-ubah. Tapi jika kita dipandu oleh iman, di situ ada kekuatan keteguhan untuk kita berjalan langkah demi langkah, hari demi hari bersama dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh imannya? Orang benar hidup oleh imannya, bukan oleh perasaannya. Ya. Ingat, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Saya tidak mengatakan perasaan tidak penting. Perasaan penting sekali, bahkan harus. Tuhan menciptakannya sebagai sesuatu yang indah, ornamen kehidupan kita, hiasan kehidupan kita. Salah satunya adalah perasaan kita. Kita mesti menikmati perasaan yang baik. Tetapi tidak semua perasaan harus diiyakan. Tidak semua perasaan harus diaminkan. Ada perasaan yang kita abaikan. Ada perasaan yang kita tolak. Ada perasaan yang kita terima. Ya. Karena kita tahu siapa pandu kita. Iman adalah pandu kita. Dan iman berasal dari mana? Iman berasal dari firman Kristus. Ini pandu kita untuk menjalani kehidupan. Dan orang yang sungguh-sungguh bisa mengampuni itu berbahagia sekali. Tidak ada kepahitan di dalam dirinya. Tidak ada sungut-sungut dalam dirinya. Tapi penuh dengan syukur. Dan dia mengecap manisnya Tuhan. Dan segala perbuatannya. Bahkan di tengah segala persoalan, dia bisa melihat sisi terang. Selalu melihat tangan Tuhan. Yang menuntun, yang menopang. Yang melindungi, menjaga. Membawa kepada kehidupan demi kehidupan. Membawa kepada iman. Indah sekali. Oleh karena itu, hiduplah di dalam iman,
dan lepaskanlah pengampunan. Dan kekuatan berikutnya untuk mengampuni adalah betul-betul kita menghayati Tuhanlah mengampuni kita. Ini dia penting sekali. Kita menyebut diri kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Bilangan orang-orang yang ditebus, artinya diselamatkan. Kita mesti betul-betul sadar bahwa keselamatan dan pengampunan kita itu satu paket adanya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang yang diselamatkan tapi dia belum diampuni. Atau sebaliknya, tidak ada orang yang sudah diampuni tapi belum diselamatkan. Tidak mungkin. Kalau kita telah diselamatkan, kita pun juga telah diampuni. Kalau kita percaya keselamatan kita kekal, ya, kita pun juga harus percaya pengampunan kita kekal. Tapi bagaimana kalau kita berkeras hati mendendam dengan orang lain? Kita menyakiti diri kita sendiri, membutakan mata kita, dan juga mengeraskan hati kita. Kalau kita menyakiti diri sendiri, membutakan mata kita, dan mengeraskan hati kita, justru kita menjadi sulit sekali. Menyulitkan diri kita. Sulit melihat berkat Tuhan di sekeliling kita. Tapi mereka yang menyadari hal ini, saya telah Tuhan ampuni. Sejalan, seiring, sepaket dengan keselamatan itu. Maka hari ini jika ada orang yang perlu sekiranya saya ampuni, sudah saya ampuni. Karena Tuhan. Bukan karena manusia, karena Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu dan telah selama-lamanya mengampuni saya. Saya juga berbuat hal yang sama dengan orang lain. Nah, ini hal yang penting sekali. Ya, karena jikalau kita menyadari hal ini, mendapatkan kunci pengampunan, dimanapun kita berada, kita jadi orang yang pembawa damai. Bukan hanya suka damai, tapi pembawa damai. Mampu menjadi orang-orang yang, katakanlah, membawa rekonsiliasi. Kenapa mampu? Karena dirinya sudah damai. Tidak ada orang yang menjadi pendamai sementara dirinya penuh dengan kegelisahan. Atau penuh dengan sesuatu yang membuat hidupnya itu jauh daripada damai sejahtera. Tapi mereka yang betul-betul penuh dengan damai sejahtera, menyadari Tuhan telah mengampuni dia dan berjalan dalam pengampunan itu, maka di situ dia akan melihat tangan pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan dia mampu berpikir dengan jernih, melihat dengan jernih, dan menjadi rekonsiliator, menjadi Allah Tuhan, menjadi pendamai-pendamai dimanapun kita berada. Bumi kita, masyarakat kita, komunitas kita, keluarga kita perlu pendamai-pendamai. Karena di mana-mana selalu ada orang yang suka ribut gitu ya, suka mencari perkara, troublemaker. Tapi kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi peacemaker. Yang bisa mengalahkan troublemaker hanya peacemaker, hanya orang-orang yang betul-betul membawa damai, yang betul-betul mengecap damai dalam dirinya, ketenangan, ketentraman yang dalam. Tapi mereka yang penuh dengan kegelisahan, belum menerima atau kurang menghayati pengampunan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sulit menjadi pembawa-pembawa damai. Bagaimana mungkin dia mendamaikan orang lain? Dirinya sendiri saja belum damai. Tapi jikalau kita sudah menikmati damai itu, menerima, menikmati, menghayati, di situ kehidupan kita kuat. Ya. Bahkan iman kita akan terus bertumbuh. Karena semakin kita pakai iman kita, salah satunya dalam konteks ini untuk mengampuni, maka di situ iman kita akan terus bertumbuh. Semua orang percaya tentu punya iman, tapi apakah imannya dipakai? Semua orang percaya tentu punya iman, tapi apakah imannya bertumbuh dari iman kepada iman? Nah, itu pertanyaannya. Tapi saya yakin kita yang betul-betul mau mengenal Tuhan Yesus dengan tulus hati, ingin menyelami karya penebusan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, akan mampu mengampuni. Dari kemauan, Tuhan beri kemampuan. Dari kemauan, Tuhan tuntun kepada jalan damai sejahtera, sehingga di mana-mana dapat menjadi pembawa-pembawa damai. Saya berdoa tak seorang pun di antara kita yang merasa mengampuni itu susah. Ya. Tapi kita betul-betul menyadari pengampunan memang susah secara manusiawi, apalagi secara duniawi. Tapi secara iman, bukan kita, tapi Tuhan yang berbuat melalui kita. Yang penting kita mau saja mengalirkan kehadiran Tuhan dari dalam diri kita keluar. Nah, di situ kita menjadi orang-orang yang penuh bahagia. Tidak ada orang yang lebih berbahagia daripada orang yang betul-betul tahu mengampuni orang lain, sesamanya manusia, keluarganya sendiri, keluarga besarnya, tetangga-tetangganya, orang-orang terdekatnya. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada orang yang bersyukur, karena ia tahu dengan iman dia melihat pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa, yang penuh dengan segala berkat dan kemurahan, selalu mencurahkan pemberian-pemberiannya hari demi hari. Jadi hari ini, apapun situasi kita, ingatlah Tuhan memelihara kita.
Dia memelihara kita sebagai anak-anaknya. Lebih daripada bunga bakung di padang, lebih daripada burung pipit di udara. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.